Ini Sore karena Pak. kita sudah menunggu sudah terlambat 1 jam lebih sambil menunggu teman-teman yang Iya, pulsa terkonfirmasi data habis. sampai saat ini. Ibu Welsa bersama Pak Abdul 2, tambah Pak Iqbal, Ibu Maya, tambah Ibu Parela, ketong 6 orang. Sesuai dengan apa yang data yang disampaikan oleh BGP, di kelas kita itu berjumlah 13 orang yang konfirmasi. Namun yang baru hadir di saat ini 6 orang. Kita akan memulai orientasi teman-teman semua. Bawakan Ibu Welsa ada? Kak Welsa, Kak Welsa. Ya, baik kakak-kakak. Ini yang pertama, kita rekam dulu. Iya. Baik kakak-kakak semua, selamat sore. Tetap semangat, kita berjumpa lagi hari ini. Dan kita akan memulai seluruh proses kita terkait dengan program pengembangan kompetensi guru PJOK di tahun 2024 dalam diseminasi ini. Dari tempat ini yang pertama, perkenalkan nama saya Buce Watimena SPD. Mungkin ada yang sudah kenal, sudah tidak asing lagi. Saya mengampu mata pelajaran PJOK di SMA Negeri 11. Nah, kebetulan untuk diseminasi PKG PJOK kali ini kami dipercayakan untuk ada bersama-sama sebagai fasilitator diseminasi. Nah, yang pertama saya mau sampaikan bahwa untuk sapaan kita semua menggunakan kakak ya. Jadi itu lebih pas. Masing-masing kita akan saling menyapa dengan sebutan kakak. Siapapun dia, mohon maaf kita akan menggunakan sebutan kakak sehingga dia lebih pas. Dan sebelumnya saya sampaikan saya tidak menggurui apapun di sini. Dan kita akan berbagi praktik baik. Saya akan memandu kita semua dalam proses pembelajaran melalui LMS dalam PKG, diseminasi PKG PJOK kali ini. Namun sebelumnya saya ingin ada tanggapan dari masing-masing kita, perasaan-perasaan kakak-kakak semua terkait dengan kegiatan yang barusan akan kita memulai hari ini. Kira-kira kakak-kakak bisa menyampaikan perasaan kakak-kakak dalam bentuk kata pendek. Saya mau ada di kolom chat masing-masing menulisnya dalam sebuah kalimat pendek terkait dengan apa yang kakak-kakak rasakan, apa yang kakak-kakak alami terkait dengan program PKG PJOK untuk memulai. Jadi perasaan kakak-kakak untuk memulai hari ini, apakah saya ingin ada kalimat pendek saja yang ditulis dalam kolom komentar. Silakan kakak-kakak untuk menggambarkan perasaan kakak-kakak terkait dengan kegiatan PKG PJOK yang hari ini kita mulai.
Silakan kakak tulis 5 menit mungkin untuk kakak tulis perasaan kakak-kakak terkait dengan kegiatan yang hari ini kita mulai untuk TKGP Jokain. Ayo, masuk di kolom chat sebelah kanan bawah itu ada kolom chatnya. Silakan ditulis di situ saja. Ini belum ada ya, belum ada yang menulis. Udah aman. Iya lagi jalan tuh. Bu, Kak, Kak Iqbal, coba Kak Iqbal, eh, kalau boleh untuk ini kakak-kakak untuk mengaktifkan kamera sehingga terlihat direkam kakak-kakak sementara aktif ya. Mohon Kak Iqbal, Kak Iqbal, Kak Iqbal, kameranya di camnya di Ibu Maria, silakan.
Baik, Ibu Maria Sarah Suripet sangat menyita waktu karena tidak on time, waktu terbuang percuma. Pak Wakan dan Ibu Lopi ketika mendengar hasil pertemuan pagi sampai saat ini kami berdua bersyukur baik. Ibu Maya baik, semua orang kita memulai Hastar hari ini dan itulah potret kita Maluku. Jadi kenapa kita berlama-lama? Memang sambil menunggu teman-teman untuk tetap hadir. Kita di kelas itu berjumlah 13 orang, tapi yang hadir 16. Tapi tidak mengapa, ya. Rasa itu harus disampaikan, ditulis, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan sampai besok kita bisa semuanya on time. Dan untuk Google Meet ini nanti kakak-kakak bisa lihat Kak Iqbal. Kak Iqbal ini yang saya lihat pohon-pohon Kak Iqbal. Bukan, ini nggak tahu nih Kak Iqbal ikut Google-nya di Ambon, tapi di mana ini Kak Iqbal? Di kebun mungkin. Pak Iqbal ada DC ke Pak? Oke, baik kakak-kakak dan Ibu Elizabeth bersyukur ya Ibu. Mungkin bisa disampaikan Pak Abdul silakan. Ibu Warela silakan kalau Ibu tadi udah tulis ya. Siap. Jadi Ibu kakak-kakak semua kamu beda kah? Ya silakan Ibu Warela. Ya. Ibu Warela silakan. Selain menambah pengetahuan, kira-kira apa Ibu yang Ibu harapkan dari kegiatan PKG kali ini? Mohon maaf karena terima kasih Pak kesempatan yang diberikan karena baru pertama kali saya mengikuti kegiatan ini dan memang saya merasa dari tadi waktu pagi mendengar arahan itu memang menambah wawasan Pak bagi kami selaku guru PJK karena selama ini kami hanya mengajar itu seperti yang sebenarnya biasa-biasa saja Pak, tapi pada saat ini ketika mendengar penjelasan yang terkait dengan kegiatan diseminasi ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi kami selaku guru olahraga Pak. Itu saja Pak mungkin ya, saya terima kasih Pak. Terima kasih Kak Warela. Ini Kak Michael mau dipanggil apa nih Bu, Ibu Warela? Mike Pak. Ya Kak Mike, jangan panggil saya Pak. Iya Kak. Ya. Jadi ini harapan Ibu Kak Warela bisa menambah wawasan ya, menambah pengetahuan. Ini ada harapan yang sudah ada harapan yang di bawah ketika mengikuti kegiatan PKG ini. Dan selanjutnya dari Ibu Kak Warela Ibu Kamike kita bertolak ke Kak Elis di Sementara jaga pos Galunggung. Oh, iya. Terima kasih Kak Buce. Selamat sore Bapak Ibu guru-guru hebat. Perlu saya sampaikan kepada kita semua, untuk saya pribadi saya merasa bersyukur bisa ambil bagian ya, diberikan kesempatan untuk menjadi peserta PKG PJOK. Di sini saya mempunyai satu harapan bahwa dengan adanya
kegiatan ini nanti akan terjadi perubahan yang sangat besar bagi kami guru-guru PJOK di Maluku ini. Saya berharap supaya sebentar nanti pembelajaran PJOK, baik dia punya materi atau tes, perubahan-perubahan apa yang nanti kita dapat, kita bisa membawa ini kepada anak-anak didik kami, kita semua. Itu mungkin dari kita Kak Buce, terima kasih. Itu dari Beta. Baik, terima kasih Kak Elis. Yang pasti akan berdampak untuk anak-anak yang kita ajar ya, akan berdampak kepada seluruh anak-anak yang kita ampu, yang kita didik mereka lewat pengembangan kompetensi yang telah kita miliki, sehingga kita mempunyai banyak hal yang bisa kita bagikan. Terima kasih Kak Elis. Saya lanjut ke orang Paso kayaknya. Kakak Maria Sarah Suripet, silakan Kak. Kak Maria. Kak Maria, silakan. Kalau Kak Maria tidak ada, kita lanjut ke Kak Iqbal Tatisina. Kak Iqbal Tatisina ada di pohon cengkeh, silakan. Kak Iqbal, silakan Kak Iqbal. Nih. Silakan Kak Iqbal. Dengan teman-teman. Ini teman-teman ini mestinya diaktifkan ini. Kak Iqbal silakan. Saya Pak. Balik juga Pak. Saya Pak. Ini Kak Iqbal ini, Kak Iqbal Kak Maria ini. Betul lagi cengkeh Pak. Ya silakan Pak Karahman, silakan. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pengetahuan saya menyangkut kegiatan diseminasi PKG, yang pertama adalah membantu guru PJOK agar lebih kompetitif dalam mengajar Pak. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpusat pada guru dan siswa. Itu saja Pak, terima kasih. Silakan langsung aja Kak Welsa, silakan. Iya Pak, terima kasih. Selamat sore, shalom. Iya, Beta bersyukur Pak Buce karena selama Beta menjadi guru sampai Beta sudah mau pensiun,
baru beta punya nama boleh ikut kegiatan diseminasi PKG. Jadi beta juga merasakan bahwa dengan beta mengundang dari kementerian, beta bersyukur karena beta boleh mengikuti kegiatan ini dan beta boleh mendapatkan ilmu dari Pak Buce dan mungkin ada perubahan bagi ketong guru-guru PJOK, lalu ketong boleh melakukan itu atau menerapkan bagi ketong punya anak-anak didik. Sehingga mungkin dengan keberadaan apa yang ketong mengikuti diseminasi PKG ini, dia juga sangat baik bagi ketong. Itu mungkin saja Pak Buce. Selamat sore. Shalom. Ya, terima kasih Kak Belsa. Baik, sesuatu yang positif ya. Kita semua berharap bahwa ketika mengikuti PKG PJOK ini kita akan mendapatkan sesuatu perubahan paradigma terkait dengan apa yang mestinya kita lakukan kepada anak-anak didik kita di kelas. Ini menjadi sesuatu yang baik, apa yang tadi juga disampaikan oleh Kak Welsa maupun Kak Nike. Ini sesuatu yang semua kita dambakan. Kita ingin mendapatkan sebuah perubahan terkait dengan apa yang mestinya kita lakukan. Setelah ini saya akan mencoba untuk men-share ada materi yang mestinya kita lihat bersama supaya benar-benar apa yang mesti kita lakukan dalam proses ke depan. Jadi kakak-kakak sekalian, di dalam PKG kali ini memang banyak hal. Yang pertama adalah kita akan berubah mindset kita. Selama ini kita menganggap PJOK itu hanya olahraga fisik saja. Kita mengabaikan hal-hal lain. Kita hanya beranggapan misalnya bahwa PKG PJOK ini khusus untuk mencari kebugaran itu saja, sehingga fokus kita selalu olahraga dan olahraga. Nah, ini yang mestinya nanti kita akan belajar bersama ke depan dalam PKG PJOK ini selama beberapa bulan, dan saya berharap kita semua akan saling berkolaborasi untuk mendapatkan sebuah perubahan, sebuah format yang baik terkait dengan proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kakak-kakak sekalian, kita akan dipandu dengan beberapa modul yang nantinya kita tidak saja untuk bertatap muka saja, kakak. Tidak saja bertatap muka seperti ini, tapi nanti kakak-kakak sendiri akan mendalami modul-modul yang ada di LMS. Memang nanti agak bingung juga teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian. Kami pun mengalami hal yang sama awal-awal pembelajaran terkait dengan penggunaan LMS yang ada di SIM PKB. Tapi semua ini akan bisa berjalan baik ketika ini katong sama dengan katong beli HP, lalu katong rajin otak-atik akan pasti sesuatu katong temukan. Jadi itu sama dengan LMS yang nanti kakak-kakak lihat. Jadi tidak membebani kita dalam belajar, tidak membebani kita semua, karena sangat fleksibel dalam pembelajaran. Jadi misalnya kami sebentar malam buka modul 1. Jadi memang tidak seluruhnya langsung kita baca, tapi nanti akan kita lihat satu persatu bagaimana seharusnya kita mengerti modul-modul ini. Nah, pertama yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan memahami bagaimana refleksi. Jadi sebagai guru PJOK, mungkin kakak-kakak sudah pernah dengar bahasa refleksi ya. Mungkin Kak Abdul sudah pernah dengar kata refleksi? Sudah pernah? Ada guru penggerakah di sekolah? Ada, Kak Abdul?
Halo Kak Abdul, masih mute. Kak Abdul. Ya, silakan Kak Abdul. Pernahkah dengar kata refleksi? Dengar Pak, tapi saya belum mengenal refleksi ke dalam Pak. Belum mengenal lebih Iya, dalam. refleksi ya. Kalau Kak Welsa pernah dengar kalimat atau kata refleksi? Sudah pernah Pak, sudah pernah mendengar. Tetapi kita belum memahami atau kita belum tahu apa itu refleksi. Oke. Kak Elis? Kak Elis? Kalau Kak Elis ini pasti sudah familiar dengan kata refleksi. Setuju Pak. Jadi maksudnya yang kita maksudkan dengan refleksi adalah proses memeriksa diri atau evaluasi ya, evaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan. Jadi itu menurut beta Pak, itu menurut beta. Ya, jadi refleksi adalah proses memeriksa diri dan evaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif. Itu menurut beta Pak. Oke, baik Kak Elis. Kak Mike, pernah dengar kata refleksi? Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya refleksi itu bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan Pak. Itu menurut pendapat saya Pak. Refleksi baru. Jadi refleksi ini sebenarnya sesuatu kita berkaca ya. Iya, Jadi kita berkaca sesuatu yang telah kita lakukan. Jadi entah baik atau buruk, refleksi ini punya sesuatu yang unik. Yang pertama, soal jujur. Dalam refleksi kita harus jujur. Karena kenapa? Ketika kita jujur berefleksi terkait dengan sesuatu yang ada pada diri kita yang selama ini kita lakukan dalam pembelajaran PJOK, apakah sudah mengena kepada siswa ataukah belum? Apakah pembelajaran yang kita lakukan ini sudah berdampak kepada siswa? Nah, nanti kakak-kakak semua di modul ini dan seterusnya, di setiap akhir modul itu tetap ada pekerjaan kakak-kakak yang akan kita lihat terkait dengan refleksi. Kenapa kita harus belajar? Karena ketika kita mau maju, kita mau lihat apa kekurangan kita hari ini, nanti kita akan dapat itu di mana? Ketika kita sudah melakukan yang namanya refleksi, ya. Kita sudah bisa dapat, kita sudah bisa mengetahui. Misalnya, Kak Mike tadi mengajar terkait dengan materi atletik, ya, di SD itu dalam bentuk permainan apa, dalam bentuk apa? Apakah Kak Mike sudah melakukan dengan baik? Apakah Kak Mike mewadahi seluruh seluruh potensi yang ada di kelas yang Kak Mike ajar? Ini akan terjawab ketika kita mampu melakukan yang namanya refleksi. Jadi semua kita diharapkan kalau kita mau maju, makanya kalau paradigma sekarang ini, coba kalau kita lihat di teman-teman guru penggerak itu, refleksi itu bagian, dia jiwa roh. Kalau hari ini kita mengajar dengan baik, ya memang terkadang refleksi apalah. Nah, biasa di akhir pelajaran ya harus tanya, kira-kira bisa secara pribadi atau secara langsung kita menanyakan kepada anak-anak. Nah, ini yang refleksi itu diperlukan. Jadi misalnya Kak Abdul, ya, Kak Welsa setelah mengajar nanti apa yang didapat ya Kak Welsa bisa berefleksi. Kenapa penting? Terkadang kita terlalu sudah kita benar, kita ego kita terlalu tinggi sehingga apa yang hari itu kita sampaikan kita menganggapnya itu sesuatu yang sudah beres pekerjaan kita. Ternyata ada beberapa anak yang karena takut, dia takut bilang misalnya ke ibu, Pak Guru, beta kurang mengerti, beta kurang paham yang tadi Ibu
Bapak guru berikan, atau ibu guru Mike, beta bisa begini, tapi karena takut dia mampu melakukan, sehingga dia bukan mampu tapi dia takut karena ke ibu guru, dia melakukan dengan keterpaksaan, lalu ada sesuatu yang dia tidak merasa nyaman. Dan terkadang ada faktor-faktor itu yang tidak pernah kita lihat. Nah, ini penting dalam sebuah refleksi yang bisa kita dapat. Jadi maju dan mundurnya kita dalam sebuah proses penting sekali ketika kita sudah melakukan refleksi. Ya, jadi Kak Elis mungkin pernah ya lakukan. Siapa yang pernah? Ini kan bahasanya baru ya, refleksi. Mungkin ada yang pernah lakukan. Setelah saya sampaikan, kami sudah punya pengalaman mengajar yang cukup lama. Nah, refleksi katong bakaca, katong evaluasi ya. Jadi setelah mungkin ada ya pernah lakukan, semua pasti pernah lakukan. Kak Elis sudah senior, kami ini kan sudah senior, Kak Abdul pasti lakukan, tapi dengan bahasa lain. Mungkin kita ingin mendengar cerita-cerita. Pernah tidak melakukan tadi seperti yang saya jelaskan? Kami ayo coba. Kami pernah tidak melakukan seperti itu? Ini katong Ya Pak, terima kasih. Kalau saya itu mau bilang pernah juga bisa boleh Pak, karena pada saat mengajar itu kan ketika misalnya pada permainan bola voli, ketika saya pada saat melakukan servis atau pas maupun passing, Pak. Contohnya saya menyuruh pada saat melakukan passing bawah, Pak. Kadang kan untuk siswa SD juga ada yang mau bilang dia tidak semuanya bisa melakukannya dengan baik. Nah, ketika ada siswa yang melakukannya belum sempurna, ya kita sebagai guru juga kita akan melakukan perbaikan, Pak. Dan itu juga menjadi suatu refleksi bagi saya, Pak, untuk lebih lagi bisa mengadakan perubahan terhadap melakukan perubahan bagi siswa tersebut, yang mungkin dengan cara, kan siswa ini kan juga berbeda-beda, Pak. Ada yang punya daya nalarnya tinggi, ada yang masih rendah, dan juga ada masih sedang, Pak. Jadi kita sebagai guru juga, dan saya juga pernah melakukan itu, Pak, dengan memberikan motivasi bagi siswa agar siswa tersebut juga dengan perlahan, Pak, dia bisa melakukan passing bawah juga dengan baik, Pak. Itu saja, Pak, mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan tadi Kak Miki sudah menyampaikan. Kak Welsa, pernahkah melakukan refleksi? Masih di mute Kak Welsa. Ini ya, kalau refleksi ini memang
kita sudah mendengar dan ini hal yang lama. Tetapi ketika kita mendengar penjelasan dari Pak Buce, maka kita mengingat kembali apa itu refleksi. Memang refleksi adalah evaluasi kita punya diri, bahkan evaluasi anak-anak didik. Jadi ketika beta mengambil satu materi itu tentang lempar dan tangkap, ada itu anak yang bisa, anak yang tidak bisa, Pak Buce. Sehingga ketika beta sebelum memberikan materi buat anak tentang lempar dan tangkap, beta membuat contoh dulu buat anak itu. Sehingga ketika beta membuat contoh bagi anak, kemudian baru beta mengulang kepada anak, coba anak-anak melihat apa yang tadi Ibu Guru membuat contoh, apakah anak-anak bisa seperti yang tadi Ibu lakukan? Nah, itu. Ketika anak-anak juga ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Apalagi Pak, saya memberikan materi ini buat anak kelas 1. Pak bisa tahu bahwa anak kelas 1 itu seperti apa. Sehingga beta juga merefleksikan beta pun diri sebagai guru, bagaimana caranya untuk membuat suatu materi itu dia bisa menarik bagi anak dan anak itu dia bisa membuat. Sehingga beta refleksi beta diri, baru beta merefleksi kembali anak didik itu Pak. Itu mungkin saja Pak yang boleh beta sampaikan buat Pak. Terima kasih Ya. Pak Buce. Terima kasih Kak Welsa, menarik ya. Jadi memang terkadang sudah banyak kita sebenarnya sudah melakukan ya. Tapi yang menjadi soal ada terkadang ya kita tidak butuh satu kata, konsisten. Nah, kemarin juga kami juga yang belajar ya harus ada satu kata kunci, itu konsisten. Kalau kita sudah menyadari bahwa refleksi itu penting dalam setiap aktivitas kita, karena itu akan menjadi sesuatu yang maju ya. Jadi kalau mau maju, setiap saat kita ingin tahu bahwa pembelajaran kita itu bermakna atau tidak, berhasil atau tidak, maka kuncinya ada di refleksi kakak-kakak. Jadi terkadang kan kita datang dengan kepuasan kita sendiri, tadi beta suka kasih materi, habis anak-anak catat, terbukti lihat dong catatan pono gitu misalnya, atau tadi anak-anak olahraga dong main bola kaki semua tuh, beta suruh dong ambil bola di ruang peralatan dong main, tapi ada sesuatu hal yang katong itu sudah yang penting dong olahraga tadimu ya, tapi ada hal yang penting. Nanti kita akan berkaca apakah anak-anak itu dengan sendirinya pada saat jam olahraga itu dong baganti dong tanya ini katong olahraga apa, ataukah katong paksa. Nah ini kalau banyak itu kejadian kalau di SMA, kalau materi-materi yang agak berat atau dia malas, terkadang dia tunggu hari olahraga dulu baru dia berolahraga ya. Nah itu hal-hal yang nanti kita lanjutkan besok kakak-kakak. Nah dan hari ini mari kita bersepakat terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Jadi kita tidak hari ini karena cuma 1 JP ya, pertemuan kita cuma 1 JP. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita bersepakat terkait dengan waktu-waktu belajar kita ya. Jadi tadi saya coba koreksi sedikit saja, nanti besok baru kita gali lagi untuk refleksinya. Tapi hari ini kita akan bersama-sama untuk juga membuat kesepakatan di kelas kita, kan masing-masing kita punya tugas dan tanggung jawab di sekolah. Saya di SMA 11 itu saya selalu jamnya pagi ya. Jadi jam pagi, cuman hari Jumat Sabtu itu saya pagi siang. Nah, nanti juga saya akan menyesuaikan dengan kakak-kakak sekalian untuk tugas belajar tatap muka kita ya, bisa. Nah, untuk mungkin kita akan bersepakat hari ini kita akan mulainya jam berapa, karena kalau saya lihat dari sini semuanya cuma pawakan saja dengan Pak Iqbal yang bapak tapi yang lain ini mama-mama ya. Jadi mari katong atur waktu supaya katong waktu belajar ini tidak terkesan ya nanti
yang seperti pertemuan awal tadi kita banyak yang bagaimana ya, Ibu Elis mau pulang, saya bisa karena mesti tatap muka. Dan ini mari ketong bisa sepakat untuk ketong pun waktu belajar kira-kira maunya pas jam berapa ya kakak? Kami ke Kak Elis, Kak Abdul, mari ketong Iya. satukan persepsi kita untuk waktu belajar supaya kita semua bisa berjalan di waktu kapan. Iya, Kak Buce mengkali beta. Iya, mengkali beta yang pertama juga Kak Buce. Silakan Kak Elis. Iya. Terima kasih Kak Buce, teman-teman guru hebat yang beta kasihi. Perlu beta sampaikan untuk Kak Buce bahwa pembelajaran beta di sekolah ini pakai blog. Jadi beta kebetulan mengajar di kelas kecil mulai dari hari Rabu, beta blok mengajarnya 12 hari. Jadi pasti olahraga tuh, katong sih bisa olahraga siang, barang katong pakai di lapangan hatu kau tuh Pak Buce tuh. Jadi Ya. beta minta pengertian baik dari Bapak Ibu. Jadi kan katong olahraga tuh kelas 1 besok, mulai dari hari Rabu tuh 12 hari. Jadi pasti beta olahraga dari pagi jam 7 sampai selesai itu jam 10 sudah selesai. Itu saya Kak Buce, beta kembalikan buat teman-teman. Bahwa itu beta punya waktu belajar 12 hari. Mulai dari hari Rabu itu Kak Buce, terima kasih. Jadi mungkin Kak Elis bisa langsung sampaikan maunya. Iya, jadi maksud untuk ya mungkin untuk komitmen ketorong untuk waktu belajar ini, kita minta teman-teman mari ketong duduk lalu ketong bicarakan akan ketong sepakat jam berapa untuk ketong bisa mengajar, bisa mulai dengan ketong punya kegiatan ini. Karena kalau macam pagi hari, beta punya jam-jam mengajar. Memang ini juga penting, tapi beta pun tanggung jawab ada di sekolah sebagai pendidik. Bapak Ibu ketong semua tuh. Jadi mari ketong duduk lah, ketong bicarakan akang. Ini beta pun keluhan nih, yang beta 12 hari ke depan, beta harus mengajar di kelas 1 untuk blok mengajar. Jadi beta kembalikan untuk teman-teman, untuk kesepakatan waktunya, beta siap. Ya, kalau memang untuk teman-teman mau ketemu waktu pagi, nanti beta akan usahakan sebagaimana mungkin supaya kita sama-sama terus. Itu mungkin dari beta Kak Buce. Makasih. Ya baik Kakak Elis, baik. Nanti ini kan kita semua pasti ada yang pagi siang ini. Jadi mungkin kita bisa dapat informasi di minggu ini siapa pagi-pagi supaya ketong bisa mengatur supaya fleksibel ya. Makanya kita tidak serta-merta ikut saya punya mau, tapi hari kita atur supaya betul-betul dia fleksibel. Kalau Kakak Elis itu, Kak Elis hari ini pagi ya? Beta sing ada blog hari ini Kak Buce, mulai dari Rabu 12 hari. Rabu. Iya. Baik. Ya Kak Elis, berarti ketong bisa di sore bisa kah kakak-kakak? Pak Buce, beta bisa Kak Pak Buce? Ya silakan Kak Elsa. Jangan panggil Kak, jangan panggil Pak ya, Bapak Ibu. Mari ketong kakak, ketong perbiasakan kakak. Siapa? Ya. Terima silakan, kasih Kak Buce. Kalau untuk saya, sama Pak Wakan, beta sependapat dengan Kak Elis ya, karena kita itu juga hari Rabu itu sampai Sabtu ya itu. Jadi Kak Buce, kalau boleh beta minta kalau boleh jangan sore Kak, karena kalau sore juga itu beta punya kegiatan pelayanan juga ada Kak Buce. Jadi beta minta kalau boleh jangan sore. Iya. Bisa Kak Buce? Beta mau tanya dulu Kak Buce, apakah kita ini selama mendapat materi berapa jam Kak Buce? Sehingga ketong bisa kepastian bahwa ketong bisa mengajar atau ketong tatap muka ini berapa jam dan boleh dari jam berapa sampai jam berapa Kak Buce. Mungkin itu saja Kak Buce, terima kasih.
Baik Kak Elsa dan Kak Elis. Jadi ketemu waktu ini kakak-kakak, itu kalau di LMS memang hari ini kita 1 JP saja. Cuma ini karena berkaitan dengan kesepakatan juga yang harus kita sepakati sehingga proses pembelajarannya ke depan itu bisa berjalan dengan lancar. Memang ada yang 2 JP, ada yang 3. Tapi untuk sementara ini masih di kisaran 1 JP dan 2 JP. Kakak-kakak. Ya, jadi kita nanti 1 JP ini mungkin masih agak mudah, kita cepat saja. Tapi yang pasti bahwa kalau nanti kegiatan elaborasi selanjutnya itu 2 JP. Nah, untuk 2 JP ini karena kita kan masing-masing juga di Ambon ada hari-hari tertentu, apalagi yang beragama Kristen pasti misalnya hari Rabu, ya. Tapi kalau hari Rabu ini rata-rata berwata, ya. Hari Jumat, Selasa juga Pak. kalau Laki-laki. ada bapak-bapak di sini. Beta kebetulan ketua wadah laki-laki, tapi beta usahakan hari Selasa itu pasti sampai sore. Nah, ini cuman waktu Kita yang harus hadir. ini waktu yang pas dulu. Kalau hari Jumat berarti katong bisa dimulainya siang, ya. Karena kita sama-sama di Indonesia Timur, mari kita kalau boleh di kisaran jam, kalau pagi bisa ya. Bisa Pak Buce pagi. Bisa Pak Buce jam 10. Kita aktif di kelas. Iya, Kita menyesuaikan di hari itu kita mau jam berapa. Jadi jam nanti 10 saja Kak. Jam 10. Jam 10 Pak Buce bisa. Pak Buce jam 10. oke. Ya, jadi nanti kita saling menyesuaikan waktu ya kakak-kakak. Ya. Untuk waktu belajar kita. Nah, yang paling penting adalah kakak-kakak, ini kita juga dinilai yaitu mengakses LMS kakak-kakak. LMS itu di otak-atik, tidak rusak. Sistem tidak akan rusak. Kakak-kakak otak-atik, yang penting jangan delete saja. Jangan kata delete muncul, lalu kakak-kakak delete habis kata. Itu hapus. Jangan edit. Yang penting buka otak-atik itu modul berapa. Memang kalau modul yang belum kita pelajari dan kita masih ada tugas yang belum diselesaikan, pasti akan tidak terbuka modul berikut. Jadi memang betul-betul modul ini dia by sistem yang teratur, ya. Jadi untuk waktu belajar kita, baik kalau untuk waktu jam 10 ya, untuk jam 10 kira-kira ada. Kak Mika, kalau jam 10 gimana? Siap Kak, tidak ada lagi Pak, karena saya punya jam itu 1 hari 2 kelas, jadi pagi dan siang Kak. Kalau jam 10 bisa Kak. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Mika. Kak Maria Sarasrupet, ini. Kak Maria. Kak Maria. Ya, Kak Maria, halo. Ya, Kak Maria. Kak Iqbal. Kak Iqbal. Nah, kakak-kakak sekalian, ini kan nanti kita juga dinilai kakak-kakak. Jadi kalau boleh untuk dalam pembelajaran, selain admin yang ada di kelas, admin ini tetap memantau pergerakan kita, dia akan mengabsen juga dari sistem. Tapi untuk tatap muka seperti ini kakak-kakak kalau boleh ya diaktifkan camnya. Memang ini kan tergambar kalau salah satu yang dianggap bolos dalam pembelajaran daring seperti ini, hadirnya tapi fotonya ada tapi orangnya tidak ada. Ini kan gimana? Dan ini Ibu Kak Maria ini kan sudah dari tadi ya. Halo Kak Meke, ada yang kenal sama Ibu Maria? Tidak Kak. Kawakan? Mungkin bisa ditelepon.
Memang kayaknya mengaktifkan Chromebook-nya atau laptopnya lalu kita ikut. Dia baru Iqbal. Iqbal Pak, habis naik ke Pak. Siapa? Pak Iqbal, Pak. Oh, Ya, nah aduh. macam-macam begini. Kak Iqbal. Ya, baik. Mungkin Kak Iqbal ini ya baru. Ya. Kak Iqbal, ini kita sudah menyepakati untuk waktu belajar kita. Kira-kira Kak Iqbal punya waktu di jam berapa? Bisa untuk jam berapa? Siang Pak, siang Kak. Soalnya pagi dari jam pagi ceknya dulu, baru pagi dari jam 7 sampai dengan jam 1 itu pembelajaran. Jadi dimulainya siang sampai sore lah. Oke, baik Kak Iqbal. Jadi sore ya, sore. Jadi kita jalannya Bisa. jam, kalau pagi bisa ya, jam 10. Kalau pagi disesuaikan. Disesuaikan. Nah ini Kak Abdul, Kak Welsa, Kak Elis, dan Kak Ike itu mereka sudah dapat menyesuaikan. Jadi di waktu pagi. Ya, oh ada chat masuk. Jadi Kak Maria bisa suaranya bisa terdengar ya, Kakak? Laptop bermasalah. Kita mulai jam 10, Kakak, atau gimana? Kalau jam 8 tidak mungkin, Kakak pasti, ibu-ibu ini pasti sibuk. Tidak mungkin. Jam 10, bisakah? Kita start mulai jam 10. Nanti kita akan menyesuaikan. Misalnya minggu ini jam 10, kalau minggu depan ada sekolah siang, sekolah paginya, berarti kita menyesuaikan seperti itu ya. Kakak. Iya, Pak. Jadi dia tidak paten. Nanti kita akan menyesuaikan dengan jadwal belajar kakak sekalian. Ya. Nah, oke, baik. Kira-kira itu nanti saya berharap untuk komunikasi kita di grup tetap. Yang berikut soal tugas-tugas kakak. Memang nanti ini akan menuntut untuk tugas itu dibuat. Nah, rata-rata tugas itu dibuat misalnya di Canva, tapi bawaannya harus kontennya ke PDF. Jadi semua tugas yang nanti kakak-kakak buat itu dibuat dalam bentuk PDF kalau untuk tugas-tugas tagihan. Nah, mungkin desainnya didesainnya di Canva atau di PowerPoint, tapi nanti waktu dikumpulkan formatnya dirubah dalam bentuk PDF. Ya, kakak-kakak. Itu nanti dibuat dalam bentuk PDF. Nah, tugas-tugas ini kakak-kakak itu dia punya time, ada waktu. Jadi kalau misalnya tugas ini dia harus dikumpulkan di tanggal 25 misalnya batas, maka tidak boleh lebih dari tanggal 25, nanti terbacanya merah. Kakak-kakak dibacanya situ merah. Jadi minimal sebelum tanggal 25, masuk tanggal 25, 24 malam itu kakak-kakak sudah bisa kirim tugasnya supaya tidak terbaca terlambat pemasukan. Karena itu bagian dari apa yang nanti kita nilai. Yang berikut kakak-kakak, untuk refleksi nanti itu ada dia punya template atau dia punya frame yang sudah disiapkan kalau kakak-kakak buka LMS sudah bisa dilihat. Ya kakak-kakak. Iya. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya untuk LMS yang bukan, mungkin siapa yang masih bingung supaya kita nanti atur waktu sebentar malam
atau kapan kita jimit saja sendiri. Nanti saya buat link untuk kita masuk supaya kakak bisa familiar dengan LMS-nya. Kalau yang tidak pengenalan LMS kemarin pasti agak bingung. Ini mau dapat linknya di mana? Dan itu harus kita buka terus tiap saat. Karena belajar kitanya seperti ini ya. Mungkin Kak Iqbal disibukkan juga di tempat lain, ada pekerjaan lain, tapi kalau untuk waktu aja minimal Kak Iqbal juga harus ya, Kak. Mohon kerjasamanya supaya ketong saling belajar ya, Kakak. Untuk LMS, Kak Welsa, Kak Mike, ada kesulitan untuk mengakses atau membuka Kak Elis? Kak Buce, beta tanya sedikit juga. Ya, silakan Kak. Masalah tugas yang nanti ketemu buat dalam Canva itu. Nanti kan kita kirim di LMS ya Kak Buce ya. 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 Jadi beta tanya ini menyangkut pengiriman ketemu punya tugas-tugas yang nanti ketemu kirim ke LMS ini. Apabila nanti tugasnya ketemu terlambat, umpamanya terlambat yang seperti Kak Buce katakan tadi, seperti ketemu punya nama merah. Berarti nanti untuk link yang besok kita mau masuk dalam pembelajaran itu, katanya sih bisa masuk Kak Buce, karena ini pengalaman dari kemarin katanya ikut PPG seperti itu. Iya, dia sistemnya Kak, langsung saya. Iya. Jadi memang katong harus kirim. Jadi ada yang LMS itu kalau katong belum kirim atau belum kerjakan, Iya, kadang tidak bisa mengikuti. masuk ke berikut. Iya, Jadi iya. memang di sini juga butuh ketemu kedisiplinan. Oh, itu seperti itu Kak Buce? Ya, jadi Nah. dia seperti itu. Jadi kakak, ini karena waktu kita panjang 3 bulan, mendingan alangkah baiknya itu tidak ditumpuk. Ya, jadi kan refleksi itu kan nanti kalau kita sudah paham betul materi yang setiap saat yang kita pelajari, lalu kita melakukan refleksi apa yang kita dapat, apa yang bisa didapat. Ini kan kita menyesuaikan dengan materi yang kita akan baca, lalu kita merefleksikan terkait dengan apa benar kita sudah berubah, apa benar kita sudah melakukan. Itu kan refleksi-refleksi. Ya itu nanti kita tuangkan. Tidak, ini kuncinya. Terkadang katong, beta mau bikin bagus misalnya, beta mau desain, beta punya tuh bagus-bagus. Justru karena katong terjebak di bagus-bagus itu, lalu katong lupa substansi. Padahal itu kan mungkin katong tulis, katong tuangkan isi pikiran refleksinya, mungkin ditambah dia berbunga-bunga sedikit di dalam katong buat dalam Word atau di Canva yang dokumen punya itu. Cuma terkadang karena katong mau bagus, lalu pekerjaannya begitu lama. Lambat, iya. Ya, lambat. Jadi sebenarnya tidak bisa seperti itu. Nanti kakak yang penting substansi isinya dari refleksi itu atau tugas yang diberikan. Nah, Canva memang mempermudah kita kalau yang sudah familiar karena ada berbagai template yang ditawarkan di situ. Misalnya PowerPoint dibuat dalam bentuk PowerPoint, ya memang Canva mempermudah. Kita tinggal ganti hurufnya, ganti isinya, sudah bisa terlihat bagus. Bagi orang yang menguasai Canva, tapi bagi kita yang belum menguasai Canva secara baik, tidak masalah kalau bikin di Word, lalu ya dibuat ganti hurufnya, dibuat agak besar, atau dibuat di PowerPoint sederhana. Bisa kakak-kakak. Jadi jangan terpaku dengan desainnya, tapi mengabaikan substansi isi dari tugas-tugas yang kakak nanti kerjakan. Karena itu nanti memperlambat kita. Nanti bilang, misalnya kami mau bikin, tapi kita tahu Canva misalnya. Padahal kami tahu PowerPoint bisa bikin. Buat saja di PowerPoint misalnya. Itu seperti itu. Jangan kita lihat kiri kanan, katong bikin katong punya, katong lihat kiri kanan, buang anak dia di sana bikin pakai Canva. Kita mau pakai Canva juga. Itu yang bahaya tuh. Nanti katong lama katong pun tugas selesai. Nah, yang berikut soal berangkat yang katong gunakan, mau dan tidak mau kakak-kakak, misalnya Kak Maria, memang mau dan tidak mau katong harus menyiapkan betul-betul katong pun berangkat, misalnya laptop atau Chromebook, ya. Kalau di sekolah ada Chromebook atau laptop, ya
silakan buka komunikasi dengan kepala sekolah atau bapak kepala sekolah. Pak, untuk sementara mungkin waktu belajar kita gunakan laptop sekolah atau Chromebook sekolah bisa dipakai. Jadi kita menyesuaikan, ya. Itu kakak, karena itu akan menjadi penghambat kalau mau bikin tugas ini, pasti tidak bisa dilaksanakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan supaya waktu pengerjaan tugasnya kita itu memang benar-benar tidak terhambat, ya. Jadi sebetulnya terkait dengan itu tugas-tugas yang nanti kakak kerjakan, jadi tidak sangat memberatkan, kakak. Kebanyakan tugas yang saya mau sampaikan pengalaman kami itu kebanyakan adalah tugas refleksi. Nanti baru setelah itu kita akan belajar terkait dengan model-model pembelajaran dalam PJOK misalnya STM dan sebagainya, itu akan kita pelajari. Tapi untuk sementara ini sampai sebelumnya tatap muka kita masih terkait refleksi apa yang perubahan paradigma itu yang masih kita bicarakan. Yang berikut soal bagaimana pembelajaran PJOK, penyusunan modul, dan itu pun tidak memberatkan kakak, kan banyak sekarang modul yang tinggal diadopsi lalu kita mendesainnya dia berdasarkan apa yang kita pahami. Jadi kan tidak memberatkan, banyak hal yang mempermudah kita. Ya. Jadi itu untuk pengerjaan tugas, mungkin tidak akan memberatkan kakak sekalian. Baik, itu untuk pengerjaan tugas. Kalau yang kuasai PowerPoint silakan buat di PowerPoint, yang di Canva silakan buat di Canva. Silakan kreasi kakak-kakak sekalian mau buat dalam bentuk apa, yang penting saya bisa baca. Mau buat dalam Word seperti biasa, ganti hurufnya, terserah. Yang penting tugas itu dikumpul, ada tepat waktu dan bisa kita diskusikan lagi. Ya, kakak. Itu terkait pembuatan tugas, ada yang LMS dan pembuatan tugas ada yang masih belum ada kesulitan kan? Kalau kawakan ini mantap saja Kak, Kawakan saya sudah isi Pak. Saya punya Pak. Oh, LMS sebagian sudah isi Pak. Siapa? Konsuner saya sudah isi konsuner. Mantap Pak, akan selesai gak. Jadi kakak nanti lihat itu ada centang. Jadi kalau masih merah dia masih tanda stop, itu masih belum dikerjakan. Jadi nanti kelihatan ya. Dia centang hijau berarti katong selesaikan, dia akan terbaca selesai. Jadi step by step. Kameke sing masalah kameke untuk nanti tugas-tugas ke depan aman nih. Kamike aman. Jadi untuk ke depan proses pelajaran tugas-tugas aman ya. Masih mute kami. Siap Kak, diusahakan Kak. Harus diusahakan Kak. Jadi memang nanti tidak berat, yang penting kita belajarnya tidak malam, yang penting laptopnya ada. Ya kita untuk sementara ini masih katon tetap akan dituntut untuk katong belajar mandiri kakak-kakak. Tatap muka seperti gini kita cuma bersifat diskusi terkait dengan apa yang kakak telah pelajari di modul. Jadi saya tidak membelajarkan kakak-kakak terkait modul, tidak. Saya hanya mengingatkan. Jadi modul itu sudah tersedia terbuka di LMS. Jadi nanti kakak-kakak belajar. Nanti kita berelaborasi pada saat forum-forum seperti ini. Jadi modul sudah ada. Kakak jangan abaikan LMS, dibaca Kak Abdul, Kak Iqbal. Nah, Kak Iqbal, yang lain-lain, Kak Elis, jangan mengabaikan di LMS ya. Jadi bukan saja habis pertemuan kita lalu LMS-nya ditutup, tidak buka, lalu tidak baca modul, bahaya. Karena kita bersifatnya elaborasi. Setiap saat kita ada elaborasi.
terkait dengan modul yang sudah kakak-kakak pelajari. Jadi sifatnya kita berdiskusi, kita menggali apa pemahaman kakak-kakak setelah mempelajari, membaca modul-modul yang telah disediakan di dalam LMS. Ya, Iya, Kak. Iya, Kakak. ya. Baik, mungkin nanti di sana saya Iya, Pak. besok pagi, besok jam 7 saya Jam sudah tiba 10. Ya, besok jam 10 berarti saya tiba pagi jam 7, jam 10 kita jalan ya. Siap Kakak Bu. Gak boleh di mana nih? Ada di Medan, baru selesai pon kakak. Oh iya, ketentuan kalau oleh Medan juga. Kemarin kalau saya katong su pertemuan di mana kak, katong baku dapat dulu, katong proses. Karena ada kakak-kakak yang sudah konfirmasi, cuman belum bisa hadir. Misalnya SMA itu Pak Beni Ralahalu, Pak Jeffrey Dulan Lebit. Memang atau kakak-kakak ini nih tahun depan dosu pensiun rata-rata itu. Jadi kemarin sudah dibicarakan ya, memang kita tidak bisa paksa. Tapi kalau Kawelsa ini masih lama ya Kawelsa? Sisa 4 tahun kabut. Ya kalau 4 tahun itu masih lama tuh Kawel. Lama itu. Sertifikasi masih berapa kali? Masih 4 kali. masih terima berapa puluh kali lah ini. Kak Iqbal bagaimana Kak Iqbal? Ada tantangan untuk belajar daring ini? Kayaknya tidak ya. Kak Iqbal Aman, posisi Kak, di aman. mana ini, Kak Iqbal posisi di mana? Di kota. Kota. Tapi Iya. tadi di pohon-pohon itu bagaimana ceritanya? Tenang. Di kota. Ya, jadi nanti mulai besok kakak katong saling menyesuaikan, katong mencair ya kakak supaya nanti katong jangan diam-diam di grup. Kalau ada apa di dalam grup sehingga kita bisa mengatur. Jangan sampai mau tatap muka padahal yang satu ada di sini, yang satu ada di sini. Ya. Lalu yang berikut untuk kakak Maria mungkin bisa besok bisa mengusahakanlah untuk berangkatnya bisa selesai dan bisa kita pakai. Kita bicarakan terkait dengan proses-proses belajar. Ya, ini kakak Maria main deh, chat saja, mantap. Karena Kak Welsa dan Kak Abdul gimana? Kak Abdul bisa dapat satu untuk Kak Welsa atau gimana? Ini untuk harus Kenapa, dipecahkan juga. Kak Abdul dan Kak Welsa. Iya, Ibu Elsa ada punya. Laptopnya sudah ada. Ambil dari sekolah. Sekolah pun ada, Pak. Kakak. Oke, sudah bisa dipakai besok ya. Iya, Iya, bisa, Kakak. Baik. Kak Welsa besok sudah bisa dipakai untuk proses belajar. Kalau Kak Mike di mana? Kak Mike di sekolah atau di rumah? Siap, Kak. Beta di sekolah, Kak. Pakai Chromebook sekolah, Kak. Ya, bagus itu Chromebook. Sekolah ini setiap saat pasti ada punya banyak Chromebook itu pakai. Nah, untuk belajar nih kakak, ini kan banyak kemarin yang persoalan yang terkait dengan izin kepala sekolah. Itu pengembangan kompetensi. Jika kakak tolong sesuaikan dengan jam-jam mengajar. Memang karena kita belajarnya fleksibel, bisa disesuaikan ya. Kan dengan waktu belajar sehingga ya. Terkadang ada yang alasan saya masuk kelas jadi karena ada 3 bulan ini kelas itu kepala sekolah marah kakak. Itu terkadang akan jadi soal karena ada Iko PKG lalu alasan kepala sekolah mana itu ada Iko ini jadi bisa mengajar itu ya. Ini waktu kita belajar fleksibel dan mudah-mudahan kakak bisa
ini ya, kami sangat fleksibel, kita dapat menyesuaikan dengan yang jadi waktu belajar kita. Baik, untuk besok mudah-mudahan nanti kita koordinasi dengan Kak Admin supaya pada saat masuk mungkin kita waktu itu tidak seperti yang tadi, karena hari ini sudah bisa tergambar. Hari ini kita semuanya ada 6 orang. Memang ada beberapa yang sudah tidak hadir, 4 ya. Ya, kakak ada lagi yang masalah? Tidak ada. Kita jam ya. Sana lagi, Tidak ada masalah lagi kakak. yang kasih. Dan dimulai besok apa ya kakak? Aman. Oke. Aman, Kak. Tadi kita efektifnya mulai jam berapa tuh kakak? 10 kan? Tadi kita mulai jam berapa? Jam 10. Jam 10 tadi. Oh tadi Kak Buce, tadi katanya mulai Kita 10 tadi- jam. Jam Tadi 4. pagi. Kuat. Ketemu mulai jam 4. Nampak Lewat. kakak. Iya. Jam 4 lewat tadi ya? Iya, Pak. Tadi. Berarti ini sudah 1 jam lebih ya kak? Sudah lewat lah ya. Baik. Oke kakak-kakak, demikian katong hari ini terkait dengan orientasi pada kesepakatan. Terakhir, mudah-mudahan besok kita sepakat ya bahwa untuk setiap pembelajaran mari kita mengaktifkan kamera ya, karena ini penting, karena terkait dengan perekaman. Mudah-mudahan kakak-kakak jangan lagi kalau ada di mana yang penting pas saat bisa diaktifkan lah kameranya, sehingga jangan sampai selesai. Kak Maria mungkin hari ini karena perangkatnya bermasalah, mungkin bisa misalkan untuk besok kita sudah bisa belajar secara normal. Dan terakhir kakak-kakak, mari kita mengajak teman-teman yang lain untuk kita bersama-sama berubah, belajar untuk berubah, membangun kompetensi kita. Teman-teman kakak-kakak kita yang belum hadir, yang punya kenalan teman dekat, bisa disampaikan sehingga mereka boleh hadir. Malam ini kita ada di grup semua, kita saling mengajak mereka yang sudah mengkonfirmasi kehadiran, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain sehingga untuk besok kita semua boleh maksimal ya kakak-kakak. Yap, itu saja. Besok kita jam 10 ya. Iya Kak Iya, Buce. Kak Buce. Oke, besok ya, besok kita mulai. Dan itu besok Siap, Kak. KJP. Sudah kita. Yap. Demikian dari saya, kakak-kakak sekalian, kita mulainya dengan 6 orang. Jumlah kita 13, mudah-mudahan besok bisa bertambah tapi tidak berkurang. Kak Abdul dan Kak Rahmi, Kak Wilsa, besok Kak Wilsa sudah bisa menggunakan perangkatnya. Iya kakak. Iya, Kak Buce. Ya, demikian. Selamat sore, selamat pulang Kak Elis. Terima kasih. Kita semua capek dari pagi. Ya, memang Terima kasih, Kak Buce. keberuntungan ini bejokan. Kalau pelajaran lain pasti iri katong. Bejokan bisa. Betul kakak. Tadi ada yang tanya-tanya begitu Kak Buce. Katong singkat. Ini luar biasa. Jadi mari katong melaksanakannya sampai akhir. Ya, kakak-kakak kita akan menyesuaikan dengan kondisi kakak-kakak waktu belajar supaya
Selamat sore semua. Sampai Ya, terima kasih. Sore Kakak Buce. Selamat sore Kak Buce. Sore, Kakak Uce, Kak makasih. Iqbal besok bisa stay di satu tempat ya. Jam pokok lagi. Kak Iqbal. Kak Maria, selamat sore. Besok mudah-mudahan laptopnya sudah bisa dipakai untuk supaya kita bisa kuliah maupun banyak. Kakak Buce dalam apa? Dalam bis kah? Dalam bis menuju Kuala Namu. Ada pantasnya titit ini apa yang Bapak? Ini di atas bis yang antar Katon tadi dari Kuala Namu. Dari Medan ke Kuala Namu. Mau berangkat jam 6 sore kakak. Oh iya. Baik, hati-hati. Semoga sampai dengan Siap. selamat. Tuhan berkati. Amin. Oke kakak bisa meninggalkan beta Iya. sebahang lagi. Iya. Terima kasih Kakak Buce. Selamat sore. Shalom. Terima kasih Kakak Buce. Shalom. Nah. Ya, Kakak Buci. Ya. Teman-teman beta keluar ya. Lanjut Necengki dulu ya. Siap. Izin keluar. Necengke Kak, silakan. Ya. Nanti jangan lupa kami ke Lia buka-buka ini elemen saja itu pasti langsung lancar. Nanti Siap bertahan, Kak. membaca saja. Kalau baca pasti dia tak ini atau bisa buka laman berikut. Memang ada modul nanti kita bisa download modul lalu misalkan tadi saya lupa untuk file-file tugas itu bikin dalam drive saja drive. Oh siap. Ini lalu bikin folder di drive supaya setiap tugas tuh simpan langsung di drive supaya kalau kita tertentu bisa. Ya, oke begitu kakak. Siap Kakak, terima kasih. Ya kak. Terima kasih Kakak Putri, kita mematikan rekamannya. Siap, oke siap. Oke, siap. Siap. Nanti kakak besok atau jam 10. Besok Kakak bikin link. Iya, besok tuh ada tuh jam 10 kan dia langsung Maksudnya Kakak yang bikin link. kan pakai link yang sama saja kali kan atau kakak atau besok masih pakai link di mana? Pokoknya di Kalau- ini ada kalau- jadwal. Besok dapat kalau jadwal nih kayaknya ada besok ada tetap. Kalau sing ada kamu tadi bisa tanya Ibu Dwi, katanya sing ada. Oh sih ada ya? Iya, nanti susah kayaknya. Oh iya biar Katanya baik. itu untuk pasil yang besok. Oh baik. Tapi sing tahu nanti Siap, Kak. koordinasi saya ya kalau memang Ya. Kita ketemu. salah baca apa tadi? Kita salah lihat. Kita memang secatat besok nih jam 10, cuman tadi kita cek lebih katanya masih ada. Tapi nanti kita cek ulang Kakak. Kalau jadi kita Oh, WA ya. Ya siap. Oke Kakak. Sampai ketemu di Ambon. Siap. Oke, hati-hati Kakak. Ya. Besok sampai Ambon kan? Pagi jam 7. Oke Kakak. Siap. Ya, besok matikan rekaman nih. Ya kakak. Oke.